itu tadi mencari faktanya terlebih dahulu. Ada istilahnya sharing sebelum sharing. Nah, itu ketika berita itu memang sudah benar asli, ya kita share. Itu biasanya kalau memegang HP yang dilihat ada berapa berita isu satu muncul itu langsung kayak sering gitu. Makanya saya setuju yang dikatakan Mas Dodo tadi, ada pembatasan dan juga sebelum melihat isu tersebut harus disaring terlebih dahulu. Iya, gitu. Jadi mari kita bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoax, tidak mempertontonkan video-video yang sensitif, vulgar, senonoh lah. Halo Sobat Nafas, kembali lagi di Sambat Aji. Oke, kembali lagi sama kita. Kali ini tentunya kita di sini ngobrol santai tapi penuh mana. Kita akan membahas terkait isu media informasi. Nah, oke. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren. Malam ini keren luar biasa. Pagi. Kita podcast di jam 12.00. Dan fast time Betul. Oke, kita membahas percepatan di era informasi sekarang. Kita tahu sekarang di media sosial begitu banyak sekali terkait isu-isu yang terkadang di mana anak muda khususnya ataupun masyarakat gampang termakan oleh isu tersebut. Entah itu benar maupun entah isu utama. Sekarang, Mas Fredo. Salah satu menggunakan yang nggak perlu biasa. Alhamdulillahnya sekarang kayaknya sudah berbahagia sekali dengan puasanya. Luar biasa Mas. Alhamdulillah. Mereka puasa udah dapat pasangan. Oke ya, di sini Mas Fredo. Di era sekarang ini kan tentunya banyak sekali terkait isu-isu. Ya. Khususnya untuk anak muda. Apa sih yang seharusnya dilakukan anak muda untuk menghadapi banyaknya informasi yang belum tentu itu benar? Contoh, ini kemarin ada salah satu di media sosial terkait Komdigi terkait pembukuan akun di usia di bawah usia 16 tahun. Itu terkait media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Nah, itu gimana? Oke, kita dalam bermedia sosial itu harus selektif terutama ya dalam menerima informasi ya. Tidak semua informasi itu benar, tidak semua informasi itu salah. Nah, tapi kalau sekarang itu adalah kebanyakan yang berseliweran ataupun informasi yang beredar itu adalah informasi yang memburu viralnya. Nah, tidak mengesampingkan lah, istilahnya mengesampingkan hal-hal yang harus menjadi sumber informasi itu akurat, ya kan? Misalnya kayak tadi informasi bagaimana Komdigi ataupun hoax itu beredar, itu kan hanya untuk memburu viralnya. Jadi Komdigi hoax. Kalau Komdigi kan nggak perlu beritanya kayaknya. Ya, untuk berita-berita yang beredar. Tapi dia bilang hoax. Kebanyakan. Nah, kalau terkait yang Komdigi tadi untuk pembatasan akun itu di media sosial apa ya, itu sebenarnya ada pembatasan akun. Tidak ada untuk minimal berapa tahun lah, tapi kelemahannya adalah itu bisa dimanipulasi tahun. paham Ya, tahunmu udah diganti
Kayak tahun 14 saya lihat umur 14 tahun. Tapi angkanya kayak udah 30 tahun. Ini manipulasi seperti apa sebenarnya Bang? Jadi manipulasinya seperti misalnya anak bawah umur menggunakan media sosial ya. Oke. Nah, manipulasinya mungkin batasannya 18 tahun misal. Nah, 18 tahun baru bisa membuat akun media sosial A gitu. Oh. Nah, ketika ada anak yang masih usia 15 tahun, usia 10 tahun mau menggunakan itu, nah manipulasinya adalah di menuakan angka lahirnya atau tahun lahirnya. Itu ada di kelemahan di situ. Ya. Tapi untuk segala isu yang beredar, terkadang kita kan juga ini loh, perkembangan zaman juga signifikan sekali sebenarnya. Legitimasi dari sebuah AI. Ya. Nah, ini loh. Terkadang sebuah foto gini tiba-tiba mau ditambahkan wanita, bisa loh, bisa. Padahal itu kalau orang-orang tua, apalagi anak-anak muda, bagi anak muda itu hal yang wajar. Ini bagi yang orang tua, mereka bisa baper. Siapa ini? Ini media sosial ini akhirnya dibuat bumerang Ya. untuk menipu masyarakat yang tidak berkebutuhan tinggi terhadap sosial media. Jadi Betul. ditebalkan. Itu bagaimana pendapatnya Pak Guru seperti itu? Ya, menyambung dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya untuk memburu viralnya ya, jadi menggunakan AI. Kalau orang yang istilahnya gaptek atau baru mengenal media sosial, apalagi iya, apalagi dengan adanya AI ini itu kan foto yang diedit bisa bergerak atau apa, nah itu kan langsung menangkap, jadi tidak bisa membedakan bahkan. Mana? Ya, Iya. yang asli dan mana Mana yang asli atau yang AI. Kalau yang anak-anak muda itu masih kemungkinan besar bisa membedakan. Jadi kayak pergerakannya AI itu masih apa ya? Aku gitu. Bisa saja anak-anak muda ini bermedia sosial saking lemesnya bermedia sosial bisa menipu orang banyak juga sebenarnya. Iya. Iya. Bisa. Contoh yang baru kasus itu yang kami itu loh yang kena sama air keras. Itu kan foto CCTV, yang CCTV-nya nggak begitu jelas. Ya. Cuma ditebalin dengan AI. Oh, yang berita viral yang hari ini Ya, itu kan salah satu aktivis kontras itu ya. itu kan berbahaya sekali dari tebakan. Ya. Bisa aja pas tebakan jadi muka saya. Susah juga. Nah, ini bro, masuk kepada salah satu segmen tadi ya. Ya. Kalau bicara tentang salah satu kejadian di kontras itu yang teman salah satu Andri ya, namanya Andri. Ya. Mas Andri. Ini ternyata tadi tuh gue masang ini loh, template yang story tadi itu loh. Iya. Kenapa sih kok banyak kayak teman-teman follower gue itu yang muda-muda kok gak banyak yang bahas status seperti itu? Padahal itu kan hal yang bagus. Itu bukan hoax kan, asli kan? Untuk membela. Nah, gunanya media sosial kan justru dari situ. Kita gak bisa membela dengan uang, finansial, Ya. material juga gak bisa. Membela dari situ kan bisa. Tapi endingnya ternyata jumlah yang membuat template itu membuat story sedikit sekali. Ya, maksud saya adalah kebenaran untuk posting sebuah berita yang fakta aktual. Kenapa kok banyak orang yang hoax atau hanya sekedar ingin viral keenakan saja? Ya, gitu. Nah, yang saya takutkan adalah gini Mas Ridu. Anak muda nanti di bawah kita itu mereka gak akan mengenal namanya demokrasi, gak akan mengenal berdemokrasi dengan bermedia sosial. Ini gak tahu. Untuk hari ini, pesannya Pak Bredo agar bisa tahu atau memberi solusi lah harus seperti itu. Gimana? Oke, kalau untuk anak-anak muda ya, apalagi yang masih pelajar, itu pastinya di sekolah itu sudah diajarkan bagaimana untuk bermedia sosial. Dengan adanya itu kalau nggak salah mata pelajaran apa itu? TIK. Nah, TIK. Ya, Oh, diajarin dulu. Iya, ada. Jadi
bagaimana kita menyaring informasi itu, terus mencari ke asliannya atau faktanya itu tadi ya kan. Nah, itu terus lagi kita juga eh, harus memiliki rasa empati lah ketika bermedia sosial itu. Ketika sama yang saya katakan oleh Mas Ali tadi kan ya. Kenapa followersnya itu tidak merepost? Ya. Nah, bisa jadi karena kurangnya rasa empati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua karena eh bisa jadi sering sering jadi korban hoax. Iya, Ya, iya, itu. Kayak sekali kan kasus-kasus sebelumnya itu awal beredar itu seolah-olah nyata. Tapi ketika berlalu 1 minggu atau beberapa hari itu Baru diketahui. baru ada plot twistnya. Iya. Akhirnya ketika sudah terlanjur menyebarkan Salah gue. salah grup menyebarkan informasi gitu. Wah, mereka gak malu joget, tapi mereka gak malu menebarkan berita-berita hoax, tapi mereka itu memang kayak malu-maluin aja buat joget-joget saja gitu, hanya buat viral. Berita-berita seperti itu yang hoax malah di repost itu masih hoax, ketidakbenarannya kan masih gak jelas. Ya, itu anak muda sekarang itu ya takutnya kita kan juga anak muda ya, yang nonton juga pasti anak muda. Tolong ya dijaga marwah berita-berita apapun itu, cari faktanya gitu ya Mas itu ya. Iya. Ya. Nah, itu realisasi ya. Menurut Mas Dodo sendiri, ini kapan seseorang harus percaya pada suatu informasi dan kapan harus melakukannya sebelum menyebarluaskan? Karena itu kan sangat baik sekali ya. Krusial banget. Krusial ya, karena Krusial. Itu hal yang sepele gitu ya. Tapi ya itu dampaknya luar biasa. Tetap jangan salah grup kalau nyebarin. Apalagi itu soal selebgram, gitu ya. Orang-orang yang aktif di entertainment. Wah. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan faktanya, ya keaslian berita itu, baru kita bisa menyebarkan. Kalau kita hanya melihat sekilas saja ada berita muncul, wah ini kasihan sekali atau apa, kita repost, kita sebarkan. Nah itu yang salah. Jadi untuk kapannya ya kita harus itu tadi mencari faktanya terlebih dahulu. Ada istilahnya saring sebelum sharing. Wah, Saring. Iya, jadi kita menyaring berita yang beredar, apakah kebenarannya memang benar atau hanya untuk sebuah viralnya saja. Nah, itu ketika berita itu memang sudah benar, asli, ya kita share. Itu. Berita pembeli juga banyak hoaxnya. Ini hoax, padahal ini fakta. Banyak ya. Kita kan makanya tadi Ya pun bocil-bocil aja percaya. bocil aja yang percaya. Tapi bocil-bocil sekarang itu nggak respect banget berita-berita seperti itu. Maksudnya gen-gen alpha, saya tahu sendiri ya. Mereka mengikuti hal-hal yang seperti itu. Percuma. Bukan, lagi dong, itu juga. Nah, ini bukan gen alpha yang hari ini hidup loh ya. Gen Z yang terakhiran lahir pun mereka nggak ikut tren-tren untuk bermedia sosial secara baik itu belum. Kalau Gen Alpha oke lah, karena mereka masih baru. Oh iya. Kalau Gen Z, Gen Alpha masih belum berapa? Hah? Gen Alpha masih baru, Oh iya, gak masalah berarti ya. Iya. Tapi sama ratakan itu loh. Yang buat jadi akar jadi masalah. Tapi dulu gini, Mas itu dulu itu saya itu kecil dipegangi HP. Ini cerita sedikit ya. Iya. Dipegangi HP itu gue umur 12. Waktu itu perkiraan berarti umur kelas 6 ya. Ya, kelas 6 SD. Waktu itu masih HP Blueberry namanya ya. Blueberry. Informasi belum terlalu cepat. Belum terlalu cepat. Cepat sekarang. Adanya dulu itu Facebook cuman Facebook. Ya Bu. Tapi itu Facebook bisa muat segala info ya. Iya, waktu itu gini, Pinjam di Facebook. jadi hal-hal yang sekedar cuman posting kalimat kata-kata aja, ya, ini ternyata bisa mengasah otak, mengasah, meracuni,
atau bahkan bisa sampai membunuh. Kata-kata. Ya untungnya gen-gen milenial dan gen-gen Z, hal-hal seperti itu kan hanya sebatas guyonan. Iya. Gen apa yang sekarang dapat seperti itu? Mungkin itu sebuah intimidasi. Bahasa sekarang kan pembulian kan. Ya. Membuli secara apa? Kalau bahasanya di bullying itu bullyingnya cyberbullying lah, cyberbullying. Nah, maksudnya apa? Jadi saya itu tahu bahwa ternyata media sosial itu bisa saja mengasah dan merusak. Bisa saja merusak. Tergantung orang yang penggunanya. Ya. Tapi itu gue. Nah, Tapi kan beda pikir dengan pola pikirnya. kalau sekarang dia ibaratnya makan, ya ada piring, itu adalah media. Ada nasi itu platform, dan yang makan adalah konten. Dan siapa yang nyuapi? Orang tuanya. Kasian banget. Iya. Kenapa kalau gak disuapin sama istrinya langsung gitu? Enggak Iya. Ini Mas Edo, jadi kayak apa sih Mas Edo menyikapi kriteria kayak kejadian tadi itu, yang cyberbullying itu kan sekarang masih apa, marak ya, marak. Menyikapi hal seperti itu seperti apa agar siswa-siswa atau anak-anak yang di bawah kita itu nggak merasa dirinya itu terancam hanya sebuah kata-kata yang, ya kalau terancam kata-kata yang parah ya aja lah ya, ini nggak parah lah, apa mengasah pikiran untuk positif itu diterima. Kenapa kan? Gimana Pak? Ini yang menjadi pemeran utamanya adalah orang-orang yang entertain. Bagaimana? Ya. Jadi bagaimana dia itu bermedia sosial supaya terutama kepada anak-anak ini ya, itu memberikan dampak yang baik. Ya, itu kan apalagi sekarang itu banyak kan konten kreator yang pokoknya videonya itu menarik, asik, tapi walaupun ada hal-hal atau adabnya yang kurang, bersifat toksik lah. nah bersifat toksik terutama, itu kan yang menjadi tontonan anak-anak sekarang itu, karena mereka anak sekarang itu kan hidupnya sejak kecil sudah berdampingan dengan teknologi bro. Kalau kita kan mengenal teknologi itu kan di usia mungkin berapa tadi, kayak Mas Ali 12 tahun 10 tahun, nah itu kan baru kita mengenal teknologi ya. Itu kan teknologi ya seadanya waktu itu. Kalau sekarang kan enggak, untuk anak-anak itu kan sudah bahkan di usia balita sudah Dipegangi HP. ya, Ya, soalnya berarti orang tuanya ya. Iya. Kan waktu itu. Apa? Jadi Kenapa kembali lagi ke orang tuanya pastinya, Ya. untuk membatasi anak ini menggunakan ini ya, setan gepeng ini tadi namanya ya. Jadi memang bisa untuk memberikan hiburan kepada anak, tapi juga ada batasannya. Harus ada batasan. Iya, harus ada batasannya. Bahaya kalau tidak dibatasi itu. Ini Pak Bedo. Tadi itu sempat ya mungkin di media sosial tadi itu yang pengguna Instagram ya, dan TikTok itu ternyata adalah bocil-bocil, dan ternyata tren yang mereka lakukan bukan tren untuk membaca atau nge-like suatu informasi, tapi lebih banyak mereka itu joget. Oke lah, mereka apa ya, kayak tujuan mereka itu nggak logis sih belum. Ya, iya itu loh. Jadi kalau anak yang mudah untuk dilihat untuk menyenangkan diri sendiri. Ya. Gitu. Mereka joget-joget gini gitu. Iya. Oke. Pasang badan ya, bagi siapa sih laki-laki seperti apa yang melihat yang seperti itu, yang apa, melihat jogetan terus
perempuannya itu pakai kayak gitu, mana yang nggak suka? Ah. Dilihat dosa, nggak dilihat rugi. Parah itu. makanya sendiri itu Apakah Itu kan kepala daerah. Ini reaksi atau perusahaan. kalau tadi katanya Mas Rejo kan yang salah juga entertainmentnya, Iya. tapi kebanyakan entertainment akhirnya merusak. Akhirnya tadi itu ada yang mengasah, ada yang merusak kan ya? Itu merusak. Iya, tapi emang lebih banyak yang berusaha. Tapi ada yang emang anak-anak kecil masih talent. Saya takut Indonesia jadi India. Kenapa kok jadi dia? Kenapa gitu? Kayak gitu. Iya, kan yang bertalent juga harus di Bisa kayak itu di bedung. Nah, ini pertanyaan. Bisa kayak itu di Oke, jadi gini. Mengaca dari kita dulu. Kita joget-joget. Enggak. Dulu waktu kita bermedia sosial apa yang kita gunakan? Facebook. Musik. Media sosial Facebook kan? Sosial media. Nah. Facebook. Nah, Facebook kan. Jadi membuat postingan di Facebook dengan kata-kata yang besar kecil panjang aboe gitu ya. Terus kan dilihat, ih gini. Akhirnya. Begitu juga dengan kayak yang media sosial sekarang ya di marak itu TikTok kan. Ya. TikTok awal munculnya TikTok kan adalah konten-konten bukan ini joget gitu Iya, gitu kan. mengikuti tren. Nah. Yang akhirnya seperluaskan ya. Kan memang TikTok awalnya kan kayak gitu. Cuma karena sekarang kan bisa menghasilkan atau apa akhirnya ada berita masuk ke situ terus apa stream di situ. Nah, kalau untuk supaya menyaring tadi ya. Jika Mas Ali, kalau konten kreatornya yang menggunakan kurang paham tadi itu. Isman, Iya kan? iya menarik banyak viewer juga gitu ya. Kurang. Dia nggak apa-apa juga pakai validasi ya gitu. Tapi ya kita mikir dong. Iya. Yang di bawah kita. Oh, nah kita cuman kepingin cari validasi aja biar kita lihat ya. Itu mental merusak bro, gitu loh. Merusak siapa? Generasi selanjutnya. Siapa bilang yang nyuruh? Bukan siapa bilang yang nyuruh, tapi lo yang naruh. Iya. Jangan hanya karena ini pribadi saya, ya terserah saya harus melakukan apa. Tapi ya, ayolah peduli dengan yang viewernya ini. Kalau yang menonton sepantaran, ya seusia. Oke lah, kalau yang nonton yang masih anak-anak bocil-bocil ini kan ya kasihan mereka. Memang waktunya buat mereka itu. Jadi menurut Mas Edo, Komdiki seharusnya pakai kebijakan seperti itu berarti betul ya? Nah, Betul. Sepakat ya? Wah, aku kurang sih. apalagi misalnya ada media sosial yang khusus untuk anak-anak. Oke. Itu aku lupa kan, kayak itu kids itu. Saya baca di Komdiki itu bukan dibatasi untuk menonton, untuk menggunakan sosial media, tapi dibatasi apa yang mereka lihat. Iya, itu Itu bukan masalah dia itu apa mau sosial media, gak boleh IG-an, gak boleh TikTokan, gak boleh YouTube-an, enggak. Tapi pembatasan aja. di YouTube Kids. Nah itu Ki. Apalagi kayak ini ada mungkin ada atau belum di Indonesia itu untuk bermedia sosial yang kontennya dibatasi. Belum ada. Belum. Masih 28 Maret. Konten-konten yang sensitif itu Kalau tidak bisa diupload atau diapakan. Belum ini. Harusnya belum. Nah, contohnya kayak di televisi, Karena internet kita liar. iya masih belum. Kalau di televisi dulu kan dulu mungkin berapa ya 15 tahun atau 20 tahun ke belakang kan masih vulgar tontonan di televisi. Tapi kalau sekarang kan sudah ada pembatasan. Ada KPI. Jadi kalau KPI itu dulu ke YouTube, sepakat nggak? Untuk ke media sosial. Jauh banget gitu. Tapi entah itu KPI atau apalah harus ada itu nanti. Ada pembatasan. berarti yang poin-poin yang bisa diambil dari pembahasan tadi terkait isu di media sosial ini bagaimana untuk membangun literasi digital yang lebih baik.
Ya, betul. menjaga cyberbullying, menolak cyberbullying terjadi. Tidak hanya untuk anak muda tetapi juga untuk masyarakat kalangan tua. Karena apa? Karena kebanyakan kalau kalangan tua contohnya itu mak apa ya mbak ibu saya sendiri lah mak gitu. Itu biasanya kalau memegang HP yang dilihat ada berapa berita isu satu muncul itu langsung percaya besar gitu. Makanya saya setuju yang dikatakan Mas Dodo tadi ada pembatasan dan juga sebelum melihat isu tersebut harus disaring terlebih dahulu. Ya gitu ya Mas. Oke Mas, terakhir sambatnya untuk generasi muda saat ini agar lebih bijak dalam mengolah media informasi. Ya, untuk generasi muda ini ya, iya, sama generasi muda, apalagi sudah merambah ke Gen Alpha juga ini media sosial ini. Ya, tontonlah itu yang sesuai dengan usia kalian. Ya, tonton. Apalagi jejak digital itu susah dihapus ya teman-teman. Susah. Meskipun misal di akun kita hapus. Iya masih ada. Tapi untuk yang punya platform ataupun media sosial kan otomatis pasti menyimpan. Dan netizen banyak suka ya. Mungkin bisa di download ataupun disimpan oleh netizen itu juga berbahaya. Jadi mari kita bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoax, tidak mempertontonkan video-video yang sensitif, vulgar, senonoh lah. Tapi suka. Anda. Siap. Luar biasa sambat. Disambat untuk teman-teman anak muda, sesama anak muda ini. Sesama anak muda. Dan untuk yang di bawah. Oke, Saudara, terima kasih. Mungkin itu tadi pembahasan terkait isu yang sudah kita temui khususnya di era media sosial sangat tepat sekali. Tentunya banyak manfaat sekali yang bisa kita ambil, terutama untuk diri sendiri, ya. Bagaimana kita untuk bisa lebih bijak lagi dalam mengelola media sosial. Oke, sampai bertemu lagi di Sambat Asik berikutnya. Selamat kasih. Selamat kasih.